Ya malah yang terbaru ada kabar loh, yang marahi deg-degan partai lain tuh. Bila PDIP bakal gabung ke pemerintah, nggak jadi oposisi. Apa mereka mengkap-mengkap hatinya wah karu-karuan tuh partai-partai yang selama ini mendorong, mendukung dan membela Pak Prabowo. Sedangkan PDIP kemarin kan lawannya. Tanggal 20 Oktober tinggal menghitung hari. Makin dekat ini saat pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Tapi kayaknya sih masih ada partai-partai pendukung yang belum dapat kepastian duduk di kursi menteri kabinetnya Pak Prabowo. Lah sebagai partai pendukung, partai-partai itu kan butuh kepastian. Tidak hanya kursi, tapi juga siapa yang layak ditempatkan di sana. Dan di Kim Plus Plus yang berani nagih, mau nagih-nagih terus itu loh, rapekewo itu ya Golkar sama PAN itu kalau menurut pengamatan Begawan. Sedangkan Demokrat meneng wae, rodok isin, rodok pekewo gitu. Anteng lah itu. Tidak banyak bersuara. Ya karena memang Pak Biy itu orangnya emang kalem. Tidak banyak tanya itu. Lah meski sebelumnya sih suara Demokrat bilang minimal itu ketua umumnya masih menteri lah, Mas AHY. Berhubung Pak Biy sama Meister Prabowo sudah bertemu beberapa kali sebelum dan sudah pilpres tuh sering ketemu. Bisa jadi ada garansi lah, kepastian bahwa Demokrat wis dapat kepastian menteri di kabinet Pak Prabowo. Lo mau bagaimanapun Pak Biy sama Pak Prabowo itu senior dan junior sejak di Akmil. Ya soep lama lah, kawan lama itu. Jadi buat omon-omon, bincang-bincang, kasih gift atau hadiah itu bukan perkara rumit dan runyam bagi mereka berdua. Tapi yang agak deg-degan itu ya pastilah partai bergambar pohon beringin yang kuning gitu. Ya malah yang terbaru ada kabar loh, yang marahi deg-degan partai lain tuh. Bila PDIP bakal gabung ke pemerintah, nggak jadi oposisi. Apa mereka mengkap-mengkap hatinya wah karu-karuan tuh partai-partai yang selama ini mendorong, mendukung dan membela Pak Prabowo. Sedangkan PDIP kemarin kan lawannya. Lah lawan di pilpres saja mau dikasih 3 kursi menteri kabarnya sama Pak Prabowo. Tapi ini soal lain. Ini soal hubungan Pak Prabowo dengan Mbak Megawati, yo rasa domeri. Lah sering-seringnya ada Pak Budi Gunawan. Itu ya sekarang kan afiliasi ke PDIP. Ada Pak Azwar Anas yang dulu Bupati Banyuwangi, yang kemarin juga menteri. Dan Pak Oli Dodok Kamli yang lagi ditimbang-timbang itu oleh Pak Prabowo untuk jadi menteri di kabinetnya. Lo karuan lo, Golkar sama PAN lo kena greges-greges, gelier mumet, nyelanget, iso masuk angin kalau denger bahwa PDIP akan dapat jatah 3 menteri. Kan ya hal bagi mereka, hal aneh bagi mereka, tapi bagi Pak Prabowo enggak itu, biasa itu. Nah dicek derajat panasnya kena Golkar sama PAN itu bisa 37-38 derajat Celcius. Kudu dikompres itu biar adem. Lah belum lama ini Pak Sarmuji yang sekjen Golkar itu mengatakan, oh setidak-tidaknya itu mereka dapat 5 kursi menteri untuk Golkar. Wah, oke ini partai beringin ini memang politis tenanan itu, orang gelem kalah, pokoknya tetap berkuasa di pemerintahan sejak zaman Orde Baru. Langsung gas ngeng-ngeng 5 kursi, enak men itu. Lah argumentasinya ya karena dukungan mereka gede di pemenangan Pak Prabowo. Wah, ya merasa gede lah. Orangnya banyak, pemenang kedua dalam pemilu legislatif. Lalu juga latar belakang orang Golkar itu banyak yang profesional. Ya memang saya mengakui lah, Golkar itu partai Ciami. Namanya juga Golkar, golongan karya, orang-orang yang senang bekerja. Ngojo korupsi lah. Lah isinya wong mau hobi berkarya, prakaryan itu orang-orang yang senang bekerja, senang gawe-gawe,
atau seneng but gawe gitu loh. Lah masalahnya itu bukan di situ, Bos. Mereka itu mestinya tahu diri lah, sadar diri, introspeksi diri. Ingat loh, gak merasa mundurnya Pak Erlangga sebagai ketua umum yang tanpa alasan itu, nggak dihubungkan ke situ. Lah partai gede kalau ketua umumnya bisa dipaksa-paksa, diintervensi, akhirnya mundur tanpa alasan. Diminta mundur kok ya mau, kalau namanya partai yang banyak orang-orang profesional, partai kuat, partai gede, ora bener. Lah Pak Prabowo itu akan menilai. Jangan-jangan loh nanti dikasih menteri banyak, malah diintervensi pihak luar lah yang rugi Pak Prabowo. Dan diintervensi mau nurut, lah bahaya banget loh nanti itu. Itu jelas mengancam dirinya yang jadi presiden. Ini pandangan Penggawan. Ya pendapat Penggawan lah, jenengan gak cocok ya nggak apa-apa. Lah Pak intervensi campur tangan cawe-cawe orang luar di pemerintah itu yang diinginkan dia. Kan yang enggak tahu. Ini Kompolnas pada ingat nggak? Ada perubahan yang tidak kentara, orang kelihatan itu. Tidak terlihat sepertinya. Dalam hubungan Pak Prabowo sama Pak Mulyono itu. Awalnya kan sering ketemu tuh. Ngobrol berdua, ngopi bareng, dan minta wartawan ambil gambar itu kemesraan mereka. Kaya lagunes Frankie Engine ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi saya kira berlalu. Nah kejadian-kejadian dekatnya kedua itu sebelum Pilpres. Nah setelah mulai kemarin terlihat dalam pelantikan anggota DPR RI ya, baru masyarakat baru paham. Nah wis rodok renggang. Lah bal Pilpres terus gak ketemu lagi, tapi secara lisan masih nganggep lah. Ya karena orang ketimuran ya seperti itulah. Datang ke IKN lah, bilang mau nerusin IKN lah, itu Pak Prabowo itu. Nyebut berterima kasih ke Pak Mulyono, itu Pak Prabowo. Ya orang timur, Pak Prabowo kan ya jawani gitu loh. Jadi ngelegake manah atau membesarkan hati orang itu bagus. Lah pas awas pencalonan kepala daerah pilkada lah, wis mulai adoh nih, udah mulai renggang lagi. Tim transisi gak menganggarkan yang gede buat IKN. Cuma 4 triliun aja, itu bukan untuk pembangunan IKN-nya, tapi untuk membangun irigasi supaya IKN gak banjir itu loh. Ada bendungan, ada dan sebagainya, 4 triliun. Lah ngomongin gagasan atau kalimat melanjutkan, ya wis ra tahu itu Pak Prabowo itu. Apa nih ketemu sama anaknya yang sekarang lagi dicari-cari. Beberapa hari nggak nongol itu wakil presiden terpilih itu. Yang sebenarnya kan jadi faktor Pak Prabowo bisa jadi presiden. Tapi orang nongol, ada apa? Bofofafa. Ya akhirnya ya ke situ lari. Nah ini membuktikan jaraknya makin menganga. Menganga tahu, makin jauh. Saya mencit gitu loh, saya dhuwur gitu loh. Berarti makin jauh. Makin bakalan nggak kelihatan. Oh, nek jauhnya ngawang-ngawang, wus, gowo Gatot Kaca hilang. Ya mau bagaimana lagi? Wong jabatan yang sudah diperjuangkan sejak 2009, saat Mulyono masih wali kota Solo, mulai tahun 2005 sampai 2010 dan melanjutkan sampai 2012 sebelum jadi gubernur DKI. Sekarang itu ada di tangannya. Di tangannya Pak Prabowo sekarang negara ini. Masa tetap mau diatur-atur Pak Mulyono? Ya Pak Prabowo gemang. Gemang tahu, mau nggak mau. Makanya Om Bengawan sanksi nih. Apakah Golkar bakal dapat 5 kursi betul? Apa dituruti sama Pak Prabowo? Nek masih mencapai 5 kursi, yo jago beneran ini. Ini bener-bener silat politik beneran ini Golkar ini. Hingga sekarang hampir Pak Prabowo sendiri belas ora tahu kok. Muni jatah-jatahan, partai kaya jatah sekian, ini sekian, belum pernah kok. Hingga sekarang Bengawan belum dengar itu. Ya, hingga sekarang hampir Pak Prabowo sendiri belas ora tahu muni itu. Lah, orang DPP Gerindra saja wis kelakep kok. Sepertinya dilakban. Nggak ngomong itu. Orang ana sing nyuwara soal jatah loh. Adik Pak Prabowo sendiri jas buka iket blangkon.
sama juga sami mawon, gak nyinggung itu. Wah, ini perkara sangat sensitif pembagian kursi menteri ini. Ya, kemarin sempat berujar lah. Katanya ada 4 lulusan Taruna Nusantara yang jadi menteri. Di antaranya kan ada itu nama Mas Ahaye. Ini relate loh dengan yang tak sampaikan di awal itu. Pak B dadi ayem. Wis wong kalem ora tahu protes. Diem 1000 bahasa. Karena percaya ada garansi bahwa anaknya tetap menteri lah karena lulusan Taruna Nusantara SMA di Magelang itu, dan juga partainya mendukung Pak Prabowo. Syarat yang komplit itu kalau Demokrat itu untuk masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Orang perlu bengak-bengok. Iya toh, bingung anaknya kepiye, Pak B santai. Nah, bagaimana dengan PAN? Sejak PAN yang baru, Mas Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio itu ngedongo untuk kursi sing akeh. Lah emangnya kontribusi PAN itu apa untuk Pak Prabowo? Seberapa banyaknya? Sebanyak apa PAN memberi suara bagi kemenangan Pak Prabowo? Dikalkulasi lah. Pembegawan kalkulasi itu untuk 3 wae apik banget kok. 2 pas. Ini saya mending zamannya Pak Jokowi itu tidak banyak. Saking ngebetnya ada tambahan. Mulyono ikut-ikutan diminta bantu PAN buat bilang ke Pak Prabowo. Oh iya, jadi makelar. Rawani ngomong dewe toh Pak, kongkonan itu gimana nih? Politisi harus berani lah. Nah, pembicaraan tentang kursi menteri oleh Golkar, PAN, dan Demokrat jelas itu menyakitkan pendukung mereka yang tidak masuk ke Senayan. Ingat loh, ada PBB yang mendukung Pak Prabowo, ora iso omong loh. Nek nganti kadernya juga nggak dapat jatah menteri, aduh loro atine. Ngerti yo gah. Ngajak PSI itu, partainya Kaisang itu, private jet. Gelora, Garuda, Prima. Di partai-partai itu ada elit-elit atau tokoh-tokoh yang harapannya bisa diangkat menteri. Banyak orang-orang pintar di sana. Misalnya di PBB ada nama Pak Yusril Issa Mahendra. Hebat kan itu, ahli hukum tata negara yang sudah moncer namanya di kalangan nasional. Memang sih sekarang beliau sudah mundur dari partai karena kemarin itu ada masalah apa. Tapi jasa memenangkan sidang di MK soal gugatan hasil Pilpres itu, itu penting. Jagoan itu Pak Issa Mahendra itu kalau masalah gugatan-gugatan itu. Lalu juga ada PSI yang punya kader sebagai staf khusus presiden. Ada Grace Natali. Ada juga yang jadi wakil menteri itu Raja Juli Antoni. Ada kan durung di Gelora itu ada juga Pak Anies Mata sama Bang Fahri Hamzah. Itu ya pengaruhnya gede atau pendukungnya bukan receh untuk memenangkan Pak Prabowo. Apa mereka agak diberi jatah? Kan ya loro hati tuh. Nah, suara maupun harapan sudah diungkapkan ini. Tetapi belas Pak Prabowo malah nimbang-nimbang, menghitung-hitung ini. Siapa saja yang akan masuk kabinetnya. Oh, Pak Prabowo bukan orang bodoh. Dia cerdas, militer, jenderal. Sebab dia nggak pengen ini yang jadi menteri hanya ABS. Asal bapak senang, ini ora iso kerja. Di sini mung jilat sana, jilat sini. Kayak si kain itu loh. Mungkin dia rada pengalaman ini. Ketemu orang-orang di kabinet yang cara kerjanya ora cetha itu banyak itu. Ada yang hobinya mau pasang badan buat keluarga kepala negara misalnya. Oh, ini buat Pak Prabowo kita ora kanggo ini. Ini menurut pandangan begawan loh. Rasa-rasanya seperti ini loh. Kalau disesuaikan dengan karakternya Pak Prabowo loh. Ada yang punya event pon tapi pelaksananya kacau blau. Kacau blau, kacau balau itu loh. Orang genam mangan ora dipikir. Yang pon baru saja itu para atlet yang mangannya sorenya di sini. Ada yang korupsi menjijikkan. Berapa menteri yang kena? Nah, ngopeni penyanyi dangdut lah. Tetaan putu dibayar pakai duit negara. Dan ribuan cerita menteri-menteri yang dikenal oleh Pak Prabowo. Yang gituan ya Pak Prabowo nggak mau itu. Makanya kemudian dia melihat hanya PDIP yang bisa diajak bicara untuk menyelamatkan negara ini, untuk mempertahankan demokrasi.
dan taat pada konstitusi. Ada opsi 3 nama kader PDIP yang dimasukkan di kabinet. Ini menurut pandangan Om Begawan lagi nih. Pak Prabowo itu nggak mau melepaskan PDIP. Yang dia berutang banyak dengan Bu Mega. Maka dia akan membalas budi itu dengan mengajak PDIP. Karena dia tahu kader-kader PDIP itu masih banyak yang bersih. Mana ada menteri PDIP yang kena saat Pak Jokowi memimpin dalam akhir-akhir tahun ini? Nggak ada. Lah ini kan mesti ngerti, sadar diri. Om Begawan ini sapa nek usul-usul ngono. Ya ini hanya bisa menyampaikan lah harapan, pikiran dan unek-unek Om Begawan. Kalau saya ini mbak sudahlah. PDIP itu di luar saja. Di luar saja. Jadi oposisi malah enak loh, bermain atau berpolitiknya itu gampang, bengak-bengok, salah protes, salah kritik, enak jadi oposisi. Om Begawan ya di oposisi ini. 5 tahun mendatang bisa bertanding dengan tanpa beban. Apa kursi 3 menteri buat partainya Bu Mega itu terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Perjuangan dengan Ketua Umum Gerindra? Ya tak kira enggak sih. Bu Mega ketemu Pak Prabowo itu pasti perpikirannya jauh. Demi negara, demi bangsa, demi rakyat. Bukan demi kadernya jadi menteri. Salah besar itu. Salah besar. Bu Mega gak akan merecehkan diri dan partai seremeh itu. Dia punya marwah, punya harga diri. Suara 3 nama partai diluntarkan oleh rasa tak terus lah. Gue materi sesuk nanti topik saya malah kentean, masuk kabar tak buka di sini. Oke lah, kalau gitu saya akan melanjutkan pekerjaan. Sampai jumpa, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.